Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi, mahasiswa pasca sarjana Universitas Haluleo, Fakultas Teknik, Program Studi Manajemen Rekayasa. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat yang berjudul Transportasi Laut. Transportasi laut. Secara harfiah, transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Secara umum, transportasi dibedakan menjadi 3 di antara, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Akan tetapi, dalam makalah ini pembahasan mengenai transportasi laut. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, definisi transportasi laut dalam kurung kapal adalah suatu kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, mekanik, atau energi lain yang ditarik atau ditunda, berdaya dukung, dinamis maupun bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sistem transportasi laut. Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas 2, yaitu tahapan kepelabuhan dan alur pelayaran. Tahapan kepelabuhan terbagi atas 2, yaitu pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Alur pelayaran terbagi atas 2, yaitu alur pelayaran internasional dan alur pelayaran nasional. Ruang lingkup transportasi laut. Sarana transportasi laut. Sarana transportasi laut memegang peran vital dalam berbagai aspek termasuk sosial dan ekonomi melalui fungsi distribusi antara daerah satu dengan daerah yang lain, distribusi barang, manusia, dan lain-lain akan menjadi lebih mudah dan cepat bila sarana transportasi yang ada berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga transportasi dapat menjadi salah satu sarana untuk mengintegrasikan berbagai wilayah di Indonesia. Adapun sarana yang menunjang perkembangannya transportasi laut sebagai berikut. Kapal. Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Feri adalah sebuah kapal transportasi jarak dekat. Prasarana transportasi laut. Prasarana transportasi laut memiliki beberapa dampak yang secara langsung maupun tidak langsung dalam masyarakat. Ketersediaan dan lancarnya sarana dan prasarana transportasi menghapuskan perisolasian suatu daerah, serta aksesibilitas pun semakin meningkat. Peningkatan ini membuat suatu peradaban baru bagi daerah pedesaan tersebut. Adapun prasarana transportasi laut adalah sebagai berikut. Pelabuhan. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang, kargo, maupun penumpang ke dalamnya. Pemeliharaan kapal, maintenance of ship. Kapal merupakan salah satu alat transportasi yang sangat penting dan efisien dan merupakan mesin penghasil uang bagi perusahaan pelayaran atau pemilik kapal. Untuk menjaga performansi kapal tetap baik dan ekonomis dari kapal, dibutuhkan pemeliharaan kapal yang efisien sehingga tidak begitu mempunyai efek yang besar terhadap operasional dari kapal itu sendiri. Tujuan dan jenis pemeliharaan kapal. Kegiatan pemeliharaan yaitu melakukan perawatan dan
perbaikan terhadap kapal. Hal tersebut dilakukan agar kapal selalu dalam kondisi siap beroperasi untuk memenuhi hari operasional dari kapal itu sendiri. Strategi penerapan manajemen pemeliharaan kapal. Terdapat dua kategori perawatan yang bisa dipilih perusahaan atau owner kapal dalam melaksanakan manajemen perawatan kapal, yaitu preventive maintenance, perawatan terencana, dan corrective maintenance, perawatan karena kerusakan. Tinjauan biaya transportasi laut. Teori biaya transportasi laut digunakan untuk menghitung besarnya biaya-biaya yang timbul akibat pengoperasian kapal desalinasi air laut, pengoperasian kapal, serta bangunan apung lainnya membutuhkan biaya yang bisa disebut dengan biaya berlayar kapal, shipping cost. Terdapat 4 kategori biaya dalam mengoperasikan kapal yang harus direncanakan seminimal mungkin. 1. Biaya modal, capital cost. 2. Biaya operasional, operational cost. 3. Biaya pelayaran, voyage cost. 4. Biaya bongkar muat, cargo handling cost. Penjadwalan kapal. Penjadwalan menggunakan alokasi sumber daya pada waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada, yang terbatas, dan kapasitas sumber daya yang ada. Tentukan kapan dan di mana setiap operasi perlu dilakukan sebagai bagian dari keseluruhan pekerjaan. Penjadwalan dapat diartikan sebagai seperangkat alokasi sumber daya yang melakukan serangkaian tugas atau operasi dalam jangka waktu tertentu, dan perannya dalam industri manufaktur dan jasa merupakan proses pengambilan keputusan yang sangat penting. Sekian dari saya presentasi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.